Baik, kita lanjutkan untuk presentasinya. Untuk presentasi yang selanjutnya akan dibacakan oleh Siti Inayah. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Untuk selanjutnya yaitu pendekatan formula. Formula yang diusulkan yang pertama itu ada asam borat, beratnya 1,5%, fungsinya sebagai dapar. Alasannya memilih kapasitas buffering yang baik digunakan untuk mengontrol pH. Asam borat sering digunakan untuk buffer tetes mata. Kemudian yang kedua ada HPMC, jumlahnya 0,5%, fungsinya sebagai pembawa. Alasannya dapat mencegah tetesan dan partikel bergabung atau menggumpal sehingga menghambat pembentukan sedimen. Kemudian yang ketiga ada sodium borat, jumlahnya 0,5%, fungsinya sebagai dapar. Alasannya memiliki kapasitas buffering yang baik digunakan untuk mengontrol pH. Asam borat sering digunakan untuk buffering tetes mata. Kemudian yang keempat ada tetrahidrosolin hidroklorid, jumlahnya 0,05% sebagai zat aktif. Alasannya karena tetrahidrosolin tidak dapat dibuat sediaan oral dikarenakan dapat menyebabkan gangguan kesehatan. Kemudian yang kelima ada benzalkonium klorid, jumlahnya 0,01%. Fungsinya sebagai pengawet. Alasannya untuk meningkatkan terhadap aktivitas mikroba terhadap strain Pseudomonas. Kemudian yang keenam ada WVI, itu jumlahnya secukupnya sebagai pembawa. Alasannya karena bisa melarutkan zat tambahan dan sebagai pengencer sediaan tetes mata, di mana WVI ini tidak toksik jika digunakan. Selanjutnya perhitungan tonisitas. Untuk asam borat yaitu E sama dengan 17 dikali liso per mr, yaitu 17 dikali 2 per 61,83, hasilnya 0,55. Untuk benzalkonium klorid yaitu 17 dikali 3,4 dibagi 372,028 menghasilkan 0,155. Untuk E-tetrahidrosolin HCl yaitu 0,28. Untuk E-sodium borat yaitu 0,42. Kemudian F sama dengan W dikali E dikali 111,1, yaitu 1,118 dikali 0,55, kemudian ditambah 38,025 dikali 0,115 ditambah 32,5 dikali 0,28 ditambah 26 kali 0,42 kemudian dikali 111,1. Hasilnya 2.947,35 ml hipertonis. Untuk selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Inaya atas pemaparan materinya. Untuk yang selanjutnya akan saya paparkan. Untuk yang selanjutnya ada persiapan proses produksi, di mana ada alat. Alat yang pertama itu ada batang pengaduk, jumlahnya 2. Untuk cara sterilisasinya itu oven dalam waktu 1 jam. Kemudian ada beaker glass,
dengan jumlah 4. Untuk cara sterilisasi itu autoclave dalam waktu 20 menit. Kemudian ada botol tetes mata jumlahnya 1. Untuk cara sterilisasi autoclave dalam waktu 15 menit. Kemudian ada corong gelas jumlahnya 1. Untuk cara sterilisasi oven dalam waktu 30 menit. Kemudian ada Erlenmeyer jumlahnya 2. Cara sterilisasi sendiri oven dalam waktu 30 menit. Kemudian ada gelas ukur jumlahnya 2. Disterilisasikan dengan autoclave dalam waktu 15 menit. Kemudian ada kertas saring 4 lembar disterilisasikan dengan autoclave dalam waktu 20 menit. Kemudian ada labu ukur jumlahnya ada 2. Disterilisasikan dengan oven dalam waktu 30 menit. Kemudian ada pipet tetes dengan jumlah 4. Disterilisasikan dalam oven dalam waktu 1 jam. Kemudian ada sendok tanduk dan perkamen. Untuk sendok tanduknya sendiri ada 2. Perkamennya ada 10 lembar. Disterilisasikan pada autoclave. Untuk sendok tanduk sendiri dalam waktu 15 menit, sedangkan perkamen dalam waktu 20 menit. Kemudian ada wadah. Untuk wadah, ada wadah tetes mata tanpa tutup, jumlahnya 1. Cara sterilisasinya rebus air atau rebus selama 10 menit, kemudian kurangi panas api. Biarkan botol terendam air saat suhu turun. Angkat lalu bilas dengan air hangat dan keringkan, kemudian rendam dengan alkohol. Untuk yang kedua ada tutup wadah tetes mata, jumlahnya 1. Untuk cara sterilisasinya sendiri, rebus air atau rebus selama 10 menit. Kemudian kurangi panas. Kurangi panas api. Biarkan botol terendam air saat suhu turun. Angkat lalu bilas dengan air hangat dan keringkan. Kemudian rendam dengan alkohol. Kemudian ada bahan. Untuk bahan yang pertama ada tetrahydrozoline HCl dengan jumlah 0,05%. Cara sterilisasinya sendiri menggunakan pemanasan dengan uap panas pada suhu 121 derajat Celcius sampai 124 derajat Celcius atau 200 kPa selama 15 menit. Pada overkill method, monitoring hanya dilakukan pada formula akhir. Kemudian ada benzalkonium klorid dengan jumlah 0,01%. Cara sterilisasi dengan panas basah dengan autoclave pada suhu 121 derajat Celcius selama 15 menit. Untuk HPMC sendiri dengan jumlah 0,5%, metode sterilisasi menggunakan pemanasan dengan uap panas pada suhu 121 derajat Celcius sampai 124 derajat Celcius atau 200 kPa selama 15 menit. Kemudian ada asam borat dengan jumlah 1,5%. Metode sterilisasi menggunakan pemanasan dengan uap panas pada suhu 121 derajat Celcius sampai 124 derajat Celcius atau 200 kPa selama 15 menit. Kemudian ada sodium borat dengan jumlah 0,5%. Metode sterilisasi menggunakan pemanasan dengan uap panas pada suhu 121 derajat Celcius sampai 124 derajat Celcius atau 200 kPa selama 15 menit. Kemudian di sini ada latus dan kemasan. Untuk kemasannya sendiri, dengan botol tetes mata. Kemudian ini ada wadah untuk wadah luarnya. Kemudian di bawahnya ada label. Untuk labelnya sendiri dengan judul tetracitrol R, berupa tetes mata dengan komposisi setiap 7,5 mili mengandung 0,05 tetrahydrozoline hidroklorida. Untuk indikasinya sendiri mengatasi kemerahan dan rasa perih di mata yang disebabkan oleh iritasi ringan karena debu, asap, angin, dan setelah berenang. Untuk keterangan kelengkapan lihat pada brosur. Untuk sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila banyak kesalahan, kami mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.